mungkin dia juga sama itu. Jadi kalau seandainya bumi Rancang Kuning, kalau seandainya bumi yang kita cintai ini, bumi Melayu yang berdaulat ini dipimpin oleh Bapak yang terhormat, yang suka bergaya hidup hedon, membuat kepada anak-anaknya, istrinya, harga tas istrinya aja ratusan juta, sementara beliau berdua itu adalah PNS, ASN. Jadi kita tidak menaik, kita tidak menanya-nanya berapa gaji mereka, tapi PNS kita tahu. Kalau untuk membeli 2 tas harga 400 juta dengan gaji PNS, mungkin beliau itu butuh berpuasa selama 5 tahun untuk membelikan tas. Dan untuk pesta anaknya, katanya anaknya berpesta hari ulang tahunnya di ruko, katanya ruko, nama ruko itu Ritz-Carlton bintang 5. Itulah rukonya. Jadi hal yang begini sudah jelas pembengak. Kalau seorang pembengak, kalau seorang berlaku hedon, yang berpoya, di Al-Quran kita juga dikasih tahu hidup yang atakasur itu berpoya. Itu tidak boleh, itu dilarang. Semua hidup yang dilarang yang akan menjabat PJ Gubernur Provinsi Riau, ini luar biasa ini, mencoreng muka seluruh bangsa Melayu Provinsi Riau. Kita tahu berapa APBD Provinsi Riau. APBD Provinsi Riau berkisar antara 9 triliun sampai 13 triliun per tahunnya. Kalau seorang Bapak Subianto yang suka hidup mewah, anak-anak cucunya, istrinya, mengelola uang sebesar itu, apa yang akan terjadi? Jadi kita hari ini, Lembaga Laskar Nomor 1 ini bukan berarti kita menceritakan kejelekan orang, tidak. Tapi kita ingin membuka pikiran saudara-saudara kita agar peduli dengan bangsa Melayu ini, agar peduli dengan Riau ini, bahwasanya pemimpin-pemimpin yang akan datang harus orang-orang yang amanah, harus orang-orang yang sesuai dengan keberadaban adat istiadat Melayu. Tidak boleh hidup seperti itu. Ini tidak bisa terjadi. Orang-orang saudara-saudara kita di pelosok-pelosok sana, mereka makan susah, hidup miskin, sekolah payah. Itu saja jauh di pelosok. Di Tenayan Raya, saudara-saudara kami Tenayan Raya, Pulim, yuk Pura sana, mereka tak sanggup menyolokkan anak-anaknya. Mereka hanya bisa makan, kerja pagi, makan siang. Malam besok kalau penganggur bisa makan. Sementara calon pemimpin yang mau diusung itu hidup gaya hidup seperti itu. Apakah ini benar? Ya. Apakah ini bisa kita terima? Ya. Oleh karena itu kita menyatakan menolak Bapak S.M. Rianto itu menjadi PJ Gubernur Provinsi Riau. Ini kalau sempat mereka beliau itu menjadi PJ Gubernur, ini semakin amburadul ini. Dulu oke, ya. Lembaga Laskar Nomor 1 dulu belum ada, masih kecil. Sekarang kita akan mengambil andil, kita akan menjadi presiden negeri, kita akan menentukan pemimpin-pemimpin Riau ke depan, orang-orang yang amanah. Apapun yang terjadi, kita peduli, kita punya fungsi kontrol, kita organisasi daerah Melayu, kita menyatukan bangsa Melayu. Jadi jangan kira pemain kita menceritakan kejelekan, tidak. Kita hanya ingin mengajak saudara-saudara kita Provinsi Riau ini buka mata, buka telinga, gunakan hati untuk berpikir bagaimana supaya generasi-generasi Melayu Riau ini kedepannya hidup bisa normal, layaknya seperti orang-orang yang hidup normal juga. Mereka bisa makan, bisa sekolah, bisa berobat. Nah, kalau sudah seperti ini, kita belum lagi membicarakan tentang perusahaan-perusahaan yang memegang HGU.
hak guna usaha yang dikasih izin oleh perizinan oleh Kementerian Perkebunan. Ya, ke pokok-pokok sawit. Tanah kita subur, sumber daya alam kita melimpah, tetapi hidup di atasnya orang-orang miskin. Nah, tambah hari ini lagi PJ Gubernur orang-orangnya hedon. Ini tidak sejalan dengan yang kita inginkan. Kita menginginkan orang-orang yang hidup di atas tanah yang subur ini, orang-orang saudara-saudara kita yang hidup di bumi Lancang Kuning yang kaya raya sumber alamnya ini, kita bisa hidup normal. Kita nggak minta kaya seperti Supriyanto. Kita nggak